Berita top dan terupdate Superliga hari ini. PSIM terancam disanksi usai supporter hadir saat laga Persebaya versus PSIM. Supporter bersatu tolak larangan supporter away. Persis Solo menang versus tuan rumah Madura United. Marco Simic dikabarkan gabung ke PSMS Medan. PSIM terancam disanksi usai supporter hadir saat laga Persebaya versus PSIM. Kabar mengejutkan datang dari PSM Yogyakarta, di mana klub berjuluk Laskar Mataram itu terancam mendapatkan sanksi usai supporternya tertangkap hadir saat laga pembuka Superliga musim 2005-2006 melawan Persebaya Surabaya. Seperti yang kita ketahui, PSSI melarang supporter away untuk hadir mendukung timnya. Jika melanggar, maka Komdis PSSI tidak akan segan memberikan hukuman kepada supporter yang melanggar. Dan terbaru, supporter PSM Yogyakarta baru saja melakukan pelanggaran tersebut. Meskipun belum ada kejelasan mengenai apa sanksi yang akan diterima oleh klub promosi tersebut, namun tak sedikit yang menyebutkan pelanggaran yang pantas untuk tim yang melanggar aturan Superliga adalah mengurangi poinnya. Aneh aja kedengarannya, pertandingan away tanpa ada supporter klub tamu. Aturannya aja yang ditegak atau tegaskan. Apabila terjadi keributan atau kerusuhan, dua-duanya kena sanksi, denda banyak yang tinggi, pemotongan poin, bila perlu degradasi ke Liga 3 atau dibekukan. Komentar salah satu dari penggemar sepak bola tanah air. Tak hanya itu, Dirut PT LIB juga menegaskan kembali regulasi mengenai larangan supporter away agar dipatuhi. Dia juga mengatakan bahwa sanksi PSM Yogyakarta akan ditindaklanjuti oleh Komdis PSSI. Memang larangan itu kan ada, seperti beberapa waktu yang kita putuskan, bahwa ini menjadi catatan tentunya. Larangannya ada di Komdis untuk menindaklanjuti hasil dari kehadiran PSM sendiri, kata Ferry Paulus kepada wartawan. Menanggapi adanya supporter tim tamu yang hadir di stadion, Dirut PT LIB, Ferry Paulus juga memberikan komentarnya. Dia berharap dengan kejadian tersebut ada sinyal positif yang akan membuat larangan away segera dicabut. Kami Liga juga sudah menyampaikan bahwa larangan itu memang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh FIFA, belum bisa diizinkan. Manakala nanti dalam perjalanan juga FIFA melihat, meskipun kalah, supporter tamu datang, mereka juga sangat harmonis. Ya, ini jadi sesuatu yang positif dan baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi terobosan untuk bisa mendapatkan izin, kata Ferry Paulus. Menanggapi statementnya tersebut, para penggemar sepak bola tanah air merasa kecewa. Pasalnya, kebijakan yang dibuat oleh Ferry Paulus sebagai petinggi kompetisi Superliga tidak tegas, alias pelin-pelan. Hukum bukan semoga, kalau mau tegas, tegas sekalian. Orang bikin aturan pelin-pelan kayak gini masih aja dipakai. Kredibel atuh bos, jangan kau rusak kebaikanmu dengan keburukanmu sendiri. Omonganmu akan dipertanggungjawabkan. Ingat, apa yang kau tanam hari ini, besok lusa kau dapat hasilnya. Ini orang dari statement-statementnya kok kadang suka aneh. Negara seluas ini, apakah nggak ada orang yang lebih kompeten dari dia buat jadi pemimpin badan operasional liga? Larangan away itu khusus laga-laga panas aja lah, seperti Persib, Persija, Arema, Persebaya. Yang lain mah rasanya adem ayem aja lah. Makin dilarang terus, mah kapan bisa harmonisnya? Bapak, musim kemarin aja banyak supporter yang away dan adem-adem aja. Harusnya FIFA bisa lihat dong. Masa selebrasi juara jadi alasan embel-embel FIFA pula? Atau hanya kemauan Komdis saja biar dapat cuan rutin? Komentar beberapa dari para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Supporter bersatu tolak larangan supporter away. Penolakan terhadap regulasi mengenai larangan supporter tandang atau away kembali menjadi perbincangan hangat di publik sepak bola Indonesia. Sejumlah kelompok supporter termasuk Viking Persib Club menyatakan siap bersatu mendesak Direktur Utama I-Liga Ferry Paulus untuk segera mencabut aturan yang telah berlaku sejak tragedi Kanjuruhan
2 tahun lalu. Dia menegaskan bahwa keinginan utama yang diharapkan seluruh supporter di Indonesia adalah agar regulasi larangan supporter away segera dicabut secepatnya, agar supporter tandang dapat hadir mendukung tim kesayangannya di Superliga Indonesia. Kita sudah komunikasi dengan berbagai supporter yang ada di Indonesia. Dalam waktu dekat mungkin akan ada pertemuan dan akan kita respon bersama terkait kebijakan ini. Hampir seluruh supporter yang ada di Indonesia tonnya sama, menolak adanya aturan ini. Ya, kita sedang komunikasi, nantinya akan berperan mungkin dari PNSSI, Presidium Supporter yang ada di Indonesia. Boleh ditanyain ke Bung Diki aja nanti. Ya, dalam waktu dekat akan ada pertemuan. Kalaupun gak pertemuan, nanti kita akan kumpul lewat daring mungkin. Akan menyatukan sikap, menyamakan persepsi, dan mungkin ada rilis bersama nanti, kata Tobias kepada Kumparan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persis Solo menang versus tuan rumah Madura United. Pertandingan perdana Superliga musim 2005-2006 antara Persis Solo melawan Madura United berhasil dimenangkan oleh tim tamu Persis Solo dengan skor 1-2. Meskipun sempat bermain dengan 10 pemain, usai salah satu pemain Persis Solo, Soyamamoto, mendapatkan kartu merah, tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa itu sukses mempertahankan skor hingga akhir peluit panjang ditiupkan. Berkat kemenangan itu, Persis Solo kini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan total 3 poin. Sedangkan Madura United berada di posisi ke-14 dengan total 0 poin. Marco Simic dikabarkan gabung ke PSMS Medan. Salah satu mantan penyerang Persija Jakarta, Marco Simic, baru-baru ini menghebohkan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, striker asal Kroasia itu dikabarkan akan bergabung ke salah satu klub Liga 2, PSMS Medan, di musim 2005-2026. Sebelumnya, Marco Simic sempat membela Persija di musim 2024-2025. Namun, manajemen tim Macan Kemayoran tidak melanjutkan kontraknya dan melepaskannya di akhir bursa transfer kemarin. Terbaru, setelah tak lagi bersama Persija Jakarta, ex-bomber andalan Macan Kemayoran itu dikabarkan akan berlabuh ke salah satu klub Liga 2, yaitu PSMS Medan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.